Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Haji Martin, dimanapun beliau berada, semoga kita doakan selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan terlupa untuk teman-teman saya di showroom Syariah Mobilindo, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada siang hari ini sebelumnya sudah dijelaskan dan diterangkan begitu indah oleh ustaz kita mengenai tentang hari akhir. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas tentang yang namanya surga dan neraka. Tapi lebih afdol itu kita ngomongin tentang nerakanya dulu. Nerakanya dulu. Karena hidup itu berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka kita kudu tahu nih, apa sih itu neraka? Apa yang Allah ciptakan neraka itu buat apa sih? Gitu ya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan begitu banyaknya bahasanya. Yang dibahas dalam Al-Quran itu istilah-istilah tentang neraka itu disebut dalam Al-Quran, yakni narun. Ya, jadi narun itu adalah sebuah tempat yang diilustrasikan, di mana tempat itu penuh dengan siksaan. Narun itu penuh dengan yang namanya api. Ya, jadi di tempat itu 24 jam non-stop itu selalu ada yang disiksa. Ya, bagi ahli-ahli neraka. Semoga kita di showroom Syariah Mobilindo, teman-teman kita semua adalah ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka di neraka itu, di narun itu yang telah Allah istilahkan dalam Al-Quran, itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat, di mana tempat itu selalu berputar, disiksa, ada yang dibakar, ada yang digoreng, dipanggang, disetrika, ditusuk, bola matanya ditusuk dari anusnya sampai keluar tombak dari mulutnya. Ya, di neraka itu. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, apimu yang kamu pakai di dunia ini cuman satu bagian kecil dari 70 bagian api yang ada di neraka. Ya, jadi api di dunia yang kita pakai buat masak air, kita pakai buat masak makanan, kita pakai buat nyalahin rokok, kita pakai buat nyalahin kembang api, panasnya itu hanya satu bagian kecil dari 70 bagian panasnya api neraka. Itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh sahabat, kata sahabat, ya Rasulullah, api yang ada di dunia sudah cukup untuk menghanguskan diri kami. Ya, makanya kata baginda Nabi, panasnya api neraka
itu 69% lebih panas dari api di dunia. Ya, api di dunia aja kita dibakar bisa gosok, bisa hangus. Ya, siapa orang yang berani dibakar tapi nggak hangus? Pasti hangus, karena api itu sifatnya yang Allah ciptakan itu memusnahkan. Ya, yang Allah ciptakan api di dunia. Kemudian apa sih siksaan paling pedihnya? Jangan ngomongin siksaan paling pedih di neraka. Apa siksaan yang paling ringan di neraka? Paling ringan. Apa tuh siksaannya? Siksaan ahli neraka yang paling ringan itu ketika penghuni neraka, ketika ahli neraka didirikan di kerikil yang begitu panas. Ya, diibaratkan oleh baginda Nabi itu seperti memasak air di teko. Ketika kita masak air, itu saking panasnya tutupnya sampai mental, keluarlah asap, keluarlah uap yang dari air yang dipanaskan. Ya, saking panasnya penghuni neraka ketika didirikan di batu kerikil yang begitu panas, itu baru batu kerikil didirikan, jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semua kerasa panasnya, sampai hati pun seperti terbakar. Jadi diilustrasikan kita, ujung jari kita bukan menyentuh api neraka, tapi bersenggolan aja sama hawa panasnya api neraka, itu langsung ke hati. Panasnya langsung ke hati. Ya, itu saking panasnya, itu siksaan paling ringan. Paling ringan dari ahli neraka. Nah, kemudian apa? Makanya ada sahabat Nabi yakni Luqmanul Hakim menasehati anak-anaknya. Apa nasihat dari Luqmanul Hakim? Nasihatnya gini, kata Luqman, hai anak-anakku, silahkan engkau lakukan dosa sebanyak apapun ketika engkau mampu menahan siksaan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia maupun di akhirat. Dan silahkan engkau beribadah sebanyak apapun ketika kau memiliki hajat. Ya gitu. Jadi anakku, kerjakan dosa seberapa kuat engkau menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan laksanakan ibadah seberapa banyak hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seberapa banyak hajat yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita imbangi dengan ibadah. Harus kita imbangi dengan amal kebaikan. Kata Luqmanul Hakim, ketika engkau tidak memiliki hajat, silahkan engkau tidak usah ibadah kepada Allah. Silahkan. Tapi ketika kamu memiliki hajat, maka sambunglah dengan ibadah. Tapi ketika engkau merasa kuat untuk menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kau lakukan dosa. Itu dipersilahkan. Kalian mau main cewek silahkan, mau mabuk silahkan, mau membunuh orang silahkan. Tapi syaratnya satu, apa? Ketika engkau kuat menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya nih, kalau ada orang yang merasa kuat, yang merasa kebal, ketika dipotong tangannya bisa nyatu lagi, ketika dibakar dirinya nggak bisa terbakar. Ketika dia merasa kuat, silahkan engkau lakukan dosa. Ya, silahkan engkau melakukan dosa. Ketika engkau merasa kuat untuk menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Ya, itu nasihat yang paling mengena, paling indah kata-katanya. Ya, ketika engkau mampu menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
silahkan engkau lakukan dosa sebanyak apapun, sampai engkau merasa kuat menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika engkau memiliki hajat yang begitu banyak, maka iringi dengan ibadah. Ya, itu yang Luqmanul Hakim menasihati anak-anaknya, ya, nasihat dari orang tuanya. Maka ketika kita di masa pertimbangan, ketika kita di akhirat nanti, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu kita baru tahu nih rapot kita. Rapot kita ada yang merah, ada yang cakep. Dikasih sama malaikat sebelah kiri apa sebelah kanan. Ya, maka dihitung tuh perbuatan kita di dunia. Kita menyakiti perasaan seseorang, kita menyakiti hati seseorang, kita berbuat maksiat, kita berbuat salah, maka jangan salah, ya, maka jangan salah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan maksiat itu, apalagi kita melakukan perbuatan hal yang tidak senonoh kepada lawan jenis, itu hukumnya di dunia adalah karma. Maka jangan salahkan ketika kita di dunia bermain dengan wanita, ketika kita di dunia berbuat zina, maka suatu hari nanti anak cucu kita dizinahi oleh orang lain. Nauzubillahi min zalik. Nah, makanya maksiat itu adalah karma, kata Allah, yang akan dibalas oleh Allah di dunia. Makanya ketika kita melakukan perbuatan maksiat, jangan salahkan ketika anak kita, cucu kita itu dizinahi oleh orang lain. Nah, itu dia. Maka pedihnya, dosanya yang Allah berikan itu sungguh pedih, sungguh kejam. Ya, karena Allah telah melarang. Begitu. Maka kata Allah, ketika di masa pertimbangan, ketika di padang mahsyar dikumpulkan umat manusia, kata Allah, apa? Allah memberikan ucapan selamat kepada umat-umat manusia yang ahli surga. Kata Allah apa? Assalamualaikum, assalamu qaulan mir rabbir rahim. Selamat wahai umat-umatku ahli surga, silahkan engkau jalanmu menuju surga ini. Kata Allah dengan yang perkataan yang lembut. Tapi ketika amal kita, dosa kita banyak, pahala kita sedikit, maka kata Allah apa? Wamtazul ayyuhal mujrimun. Ya, kata Allah, hei kau ahli neraka, pindah engkau berjauhan dengan golongan ahli surga. Jalanmu menuju neraka di sini. Jangan engkau berkumpul dengan ahli surga. Jalanmu di sini. Engkau nikmati dosamu. Engkau nikmati siksaanmu di akhirat. Engkau nikmati siksaan yang telah aku berikan ketika engkau di neraka. Karena apa? Karena ketika di dunia telah aku larang perbuatan itu, telah aku kecam perbuatan itu. Jangan engkau lakukan, jangan engkau laksanakan. Taati perintahku, jauhi maksiat, kata Allah. Tapi engkau dengan seenaknya menjalankan maksiat itu. Tapi engkau nikmati perbuatan maksiat itu. Tapi engkau rasakan bagaikan maksiat itu telah mendarah daging di dirimu. Maka jangan salahkan ketika engkau dimasukkan ke dalam neraka, ketika engkau disiksa, ketika engkau dibakar. Maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu. Kenapa? Karena engkau di dunia engkau tidak nurut dengan perintahku, engkau abaikan nasihatku, engkau acuhkan nasihatku ketika di dunia. Ya, makanya ketika masuk di dalam neraka, semua ahli neraka itu sujud sama Allah sambil disiksa. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, aku bertobat. Ya Allah, aku yang di dunia selalu berbuat maksiat. Ya Allah, ketika aku di dunia aku selalu melalaikan sholat. Ya Allah, ketika aku di dunia aku selalu berbuat maksiat. Ampuni aku, kata Allah.
engkau nikmati perbuatanmu sendiri. Tidak ada taubat sedikit pun. Pintu taubatku telah ditutup. Pintu taubatku telah ditutup. Maka sekecil apapun dosamu tidak akan aku maafkan. Ketika orang sudah masuk ke dalam neraka, maka kita akan mendapat syafaatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditutup. Maka ketika matahari terbit dari barat, ketika Dajjal sudah turun, ketika Nabi Isa sudah turun, ketika tanda-tanda kiamat besar sudah datang, ketika Al-Quran di dunia sebagai petunjuk umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hilang tulisannya, maka disitulah pintu taubat telah ditutup. Maka dari sekarang perbanyaklah kita istighfar, sadar diri akan perbuatan kita, sadar bahwa dosa kita begitu banyak, sadar akan maksiat kita begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika telah ditetapkan dosa dan amal ibadah kita, itu baru kita melewati jembatan Sirat. Jembatan itu dalam riwayat itu bagaikan satu helai rambut dipotong 7 bagian. Satu helai rambut dipotong 7 bagian, tajamnya lebih tajam dari belati. Ya, jadi yang mau latihan silahkan latihan di rumah. Rambut dicopot, dipotong 7, belah 7, latihan. Wah, nanti di akhirat biar bisa melewati jembatan Sirat. Latihan di rumah, silahkan. Ya, ketika amal ibadahnya baik, maka jembatan itu yang tadinya tipis menjadi lega. Kayak jalanan di jalan raya, kayak jalan tol. Tapi ketika perbuatan dosanya begitu banyak, maka jalan itu begitu tipis, setipis-tipisnya. Makanya tidak salah ketika dalam riwayat kata baginda Nabi, ketika umat manusia melewati jembatan Shirathul Mustaqim, itu sampai ada yang merangkak, sampai ada yang gelantungan. Tapi tetap Allah itu maha adil. Mau kita gelantungan, mau badan kita diikat di tali biar nggak jatuh, itu tetap pasti jatuh. Ya, makanya neraka itu ada banyak pintunya, sama dengan surga. Ya, neraka itu ada banyak pintunya. Neraka itu ada 8, dalam riwayat itu ada 8. Neraka itu ada neraka jahanam yang pertama, ada neraka jahim, ada neraka hawiyah, ada neraka sa'ir, ada neraka lazar, ada neraka sakhor, ada neraka hutomah, ada neraka wa'il. Ya, itu neraka ada 8. Itu terkhusus untuk orang-orang ahli neraka yang selalu berbuat dosa di dunia. Maka neraka pun apinya ada 3. Yang pertama, neraka itu apinya warna putih, dibakar 1000 tahun berubah menjadi merah, dibakar 1000 tahun lagi, 3000 tahun itu menjadi hitam. Api yang hitam itu di neraka jahanam. Jangankan kita menyentuh api itu, kita menyerempet aja, bahasa nyerempet nih, nyerempet kulit, hawa panasnya api jahanam yang begitu hitam itu sudah panasnya sampai ke hati, baru nyerempet hawanya. Ya, kayak matahari sama bumi, kita ngerasain panasnya enggak? Jaraknya begitu jauh, cahaya ribuan mil, kilometer cahaya, udah jauh banget, tapi kita merasakan panasnya. Ibarat seperti itu, walaupun kita jauh dari neraka, api neraka jahanam yang begitu hitam, tapi kita menyenggol sedikit saja, itu sudah hancur tulang kita sampai hati kita. Ya, na'udzubillahi min zalik. Semoga teman-teman kita, semoga kerabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ibu orang tua kita, teman-teman kita di sepekerjaan di Syariah Mobilindo menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mungkin insyaallah akan kita lanjutkan tentang siksa neraka. Itu baru siksaan yang paling rendah. Nanti ada siksaan yang paling berat lagi. Ya, siksaan suka ngomongin orang, siksaan suka menyakiti perasaan orang, siksaan yang ngutang kagak bayar, siksaan yang suka ngutang tapi nggak bayar, siksaan yang ngutang tapi nggak bayar. Cakep gitu loh. Ada lagi siksaannya ya.
Maka nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ketika ada kata-kata yang salah menyakiti perasaan hati dari teman-teman saya mohon maaf, itu dari kebodohan saya. Dan ketika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan itu harus selalu kita sampaikan walaupun itu sakit. Ya. Ketika rasa sakit tidak kita terima, maka kita tidak akan menjadi hamba yang berubah. Begitu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.